Kita akan merenungkan bagaimana perbuatan kita kepada sesama. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih, Tuhan itu sebenarnya memberikan kepada kita cara hidup yang sangat simpel, yang sangat sederhana, tapi kita yang sering bikin ruwet. Kalau kita pengen supaya orang berbuat baik kepada kita, ya kita baik dulu lah sama orang lain. Kalau kita nggak suka, kalau kita dicubit, ya janganlah cubit orang lain. Kalau kita nggak suka ditipu, ya janganlah nipu orang lain. Kalau kita nggak suka digosipin, ya jangan gosipin orang lain. Simpel kan? Tetapi kenapa kita itu suka bikin ruwet gitu? Nah, janji Tuhan adalah sangat-sangat luar biasa di ayat ini, bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, itu sesungguhnya kita sudah menggenapi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita buat hidup kita itu sederhana. Apa yang Tuhan perintahkan itu lakukan saja. Kalau kita nggak suka orang lain lakukan pada kita, jangan lakukan itu pada orang lain. Dengan demikian, hukum tabur tuai itu akan terjadi. Kalau kita nggak pernah jahatin orang, maka niscaya orang itu tidak akan menjahati kita. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan orang menjahati kita tanpa alasan. Seperti Yesus pun dijahatin tanpa alasan kan. Tapi tentu saja pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu pasti tercurah untuk membuat kita berkemenangan pada akhirnya. Tetapi kalau kita berbuat jahat duluan, nggak akan ada kasih karunia ketika orang kemudian membalas kejahatan kita. Karena kita sudah terlebih dahulu berbuat jahat. Saya berdoa di dalam nama Yesus Tuhan supaya Bapak Ibu hari ini benar-benar bisa mengambil keputusan supaya tidak melakukan hal yang jahat kepada orang lain, tetapi sebaliknya kita terlebih dahulu berbuat baik kepada sesama kita. Sehingga kita akan menuai segala sesuatu yang baik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hati yang meriah adalah obat, seperti orang hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang, Tuhan senang, Tuhan senang, Tuhan senang. Kalau engkau mau sehat, salah satu kesehatan itu dengan memuji. Itu serotonin kita dan endorfin, hormon yang membuat mood kita, suasana kita jadi baik, melejit begitu rupa.
ada jemaat kita dulu, dia begitu tertekan. Saya bilang, coba belajar memuji Tuhan, gembor kalau perlu. Begitu dia nyanyi, lalu dia berkata, aduh Pak Bukti, saya lepas semua tekanan. Karena itu mari datang lebih awal, saudara memuji. Jangan cuma dengar firman Tuhan. Kalau saudara makan tidak ada yang seger-seger, keseretan, orang Jawa berkata. Nah, kalau saudara memuji Tuhan, itu tempat yang strategis untuk rohanimu bersukacita dalam memuji Tuhan. Karena sukacita Tuhan itulah kekuatanmu. Istri yang bijak itu tidak suka bertengkar. Kenapa suamimu jarang di rumah? Kenapa suamimu kalau bisa pergi pagi pulang subuh? Mungkin Anda sering bertengkar, jadi dia males. Istri-istri juga sama curhat ke saya, dia males ngomong sama suaminya. Kenapa hubungan dingin dimulai dari males bicara? Komunikasi putus, hubungan pasti dingin. Kenapa? Karena tiap kali ngomong dikit, emosian. Punya suami yang otoriter. Ada lagi gini, apa yang membuat istri malas ngomong sama suami, tau gak? Selalu disalah-salahin. Perempuan itu cuma pengen didengar, nggak usah ngomong, dengar aja gue ngomong. Sebel punya suami yang bukannya udah lu denger aja, bawel lu, gitu kan? Bener nggak? Tapi sama, suami-suami juga capek kalau punya istri yang berantem melulu. Saya mau kasih tahu, mengalah bukan lemah. Orang yang kuat bukanlah orang yang berotot. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya dalam tekanan. Bayangin, di dalam zaman seperti ini, kalau kita tidak melatih pendengaran rohani, dan kita tidak mensortir apa yang masuk lewat mata kita, karena yang kita lihat di depan kita itu pasti masalah, dan kesengsaraan, penyakit, dan seterusnya. Kalau kita tidak jaga pintu gerbang hati, jiwa kita tersiksa. Tersiksa jiwanya. Jiwa tuh ada di tengah, Bapak Ibu. Layer yang paling dalam itu roh. Layer yang paling luar, yang bersentuhan dengan dunia adalah tubuh. Kita menyerap informasi dari tubuh, kemudian disimpan di dalam jiwa. Karena di dalam jiwa itu ada pikiran, ada kehendak, ada perasaan, ada emosi. Itu yang menjadi pusat kehidupan kita. Kita mengambil keputusan dari situ. Jadi kalau kita biarkan yang masuk sampah terus, ya keluarnya sampah lah. Sementara roh kita yang ketika kita lahir baru, waktu kita lahir baru tuh yang lahir baru ya rohnya. Tubuh sama jiwanya tetap sama. Jiwanya in progress, under construction setiap hari. Roma 12 ayat 1. Diperbarui, pembaharuan budi hari lepas hari. Itu apa? Keputusan kita. Itu keputusan kita. Ini pusat kehidupan di sini, di dalam jiwa. Nah, di layer yang paling dalam yaitu roh. Itu ketika lahir baru yang diperbarui itunya. Nah, seringkali kita lupa rohnya nggak dikasih makan. Padahal umur rohnya sama umur jiwanya lebih tua jiwanya. Waktu saya lahir baru tahun 98, jiwa saya udah penuh sampah. Rohnya masih muda, masih baru lahir kan. Nah, karena itu nggak dikasih makan terus, lama-lama kalau kita nggak sadar itu nggak dikasih makan, ya kasih makan jiwanya, kita nggak sortir apa, masuk aja sampah semuanya. Hidupnya nggak bisa dipimpin sama roh. Tapi kalau rohnya dikasih makan, kita nggak usah datang-datang ke seminar-seminar cara mendengar suara Tuhan. Itu kalau ada seminar kayak itu nggak usah datengin. Semua orang gampang sederhana bilang gini, Tuhan beritahu sama saya dan buka telinga rohani saya karena saya mau mendengar suara Tuhan. Sesederhana itu kok. Kemudian hidup intim sama Tuhan. Kasih makan rohnya. Lambat laun kita bisa mendengar dan lambat laun kita bisa membedakan, oh ini suara Tuhan, oh ini bukan suara Tuhan.